Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teza Idil Syafaat. Saya sedang mengadakan tugas observasi kelas menengah. Baik, siapa nama Bapak dan apa jabatan Bapak di sini? Nama saya Rahmat Azif. Jabatan saya di sini adalah staf pengelola Kepateman Cafe. Baik, apa inspirasi usaha ini? Inspirasi dari Kepateman Cafe. Ya. Inspirasi dari Kepateman Cafe yaitu konsep kapal yang berbeda dari kafe-kafe yang lain yang berada di luar dari tempat masuk tadi. Ya. Kan berbeda, kebanyakan tempatnya seperti rumah adat, rumah gadang yang bergonjong kan. Ya. Jadi kami membedakan dengan berbentuk kapal pinisi seperti kafe yang dijadikan kafe. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan usaha ini dan kenapa memilih usaha ini? Kalau tujuan usaha ini soal perkembangan zaman. Di daerah Ngarai Siano ini kan sedang berkembang wisata berkembang yang terjadi pesatnya pengunjung. Kan kami akan mengelola wisata, membentuk sebuah kelompok-kelompok. Tujuannya untuk membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal serta para petani-petani dan para pedagang-pedagang yang berada di sekitar wisata Tebian Tukuruang. Baik, pertanyaan selanjutnya, berapa lama usaha ini berjalan? Kalau usaha ini sudah berjalan, Kepateman Cafe ini sudah berdiri tahun 2017 awal. Jadi sekarang sudah berapa tahun tuh? 8 tahun. 8 tahun sudah berjalan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, nama usaha yang dijalankan kafe ya Pak? Kafe atau restoran. Oke. Nama pemilik usaha ini siapa? Nama pemilik usaha ini kan atas nama keluarga. Ya. Jadi berbagi. Jadi nggak ada atas nama pemilik dan jadi dibagi saya. Berapa jumlah karyawan di sini Pak? Kalau jumlah karyawan, kalau hari biasa atau weekend? Oh, weekend. Weekend. Kalau weekend karyawan ditambah 4 orang. Jadi minimal hari Minggu tuh weekend ada 7 orang atau 8 orang nih. Pertanyaan selanjutnya, apakah usaha ini memiliki badan hukum? Kalau memiliki badan hukum mesti ada, karena setiap usaha harus ada izin dari pemerintah dan kabupaten. Oke. Di mana letak kafe ini? Alamatnya? Alamat. Ya. Kalau kafe ini berada di Jorong Jambak, Kecamatan Pat Koto, Kabupaten Agam, tepatnya di sebelum Puncak Taruko. Apakah usaha ini memiliki nomor telepon atau email yang bisa dihubungi? Ada di akun Instagram dan TikToknya ada. Dan juga tersebar di akun Google global. Sifatnya sudah publik. Oke. Boleh disebutkan nama akunnya? Akun dari akun Instagram Kepateman yaitu @kepateman cafe dan IG-nya Kepateman Cafe. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jenis produk atau makanan minuman apa yang dibuat yang khas di itu? Kalau jenis produk makanan atau minuman?
yang ada di sini. yang ada di sini. Kebanyakan makanan yang dan minuman yang ada di sini kebanyakan tradisional dan seperti masakan kaki lima seperti nasi goreng, mie goreng dan kue tiaw. Kalau yang minuman tradisional ada teh talu, ada kopi gula aren, kopi talua puang. Pernah dengar? Tidak. Kopi talua puang itu telur itiak. Ya. Telur itiak yang direbus lalu dimasukkan ke dalam kopi. Itu yang minuman tradisional. Oke, unik ya, Pak. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah makanan dan minuman itu dibuat dalam 1 bulan? Kalau jumlah kisaran mungkin kisaran lebih dari 300. Kan campur-campur kan, enggak satu jenis. Ya. Kalau minumannya? Kalau minuman hampir sama tapi lebih banyak ke minuman. Karena terkadang pelanggan banyak yang memesan minuman daripada makanan. Oke. Yang selanjutnya, harga jual setiap makanan tadi berapa? Harga jual Misalnya teh talua tadi. teh talua, harga jual teh talua yang teh talua biasa di harga 12.000 dan teh talua tapai harga 15.000. Kalau yang makanan-makanan di atas 20.000 semua. Semua kafe yang ada di wisata Tebian Tekuruang nilai jual dan harga makanannya sama. Kalau harga kopi? Harga kopi tergantung jenis kopi. Kadang ada yang kopi yang dari luar atau yang dari hasil dari petani-petani di sekitar sini. Baik, selanjutnya pertanyaan bahan baku, yaitu yang pertama beras. Berapa beras yang dipakai dalam sebulan, Pak? Kalau beras untuk pemakaian harian 10 kilo per hari harga 160.000. Oh, baik. Jadi total ada di 11 juta nih, Pak? Iya, 11 juta. Oke. 70 karung. 10 karung. Iya. Oke. Selanjutnya di pertanyaan cabai. Berapa dipakai cabai dalam sebulan, Pak? Kalau pemakaian cabai dalam kisaran dalam sebulan sekitar 8 kilo. Kalau untuk yang per minggunya 4 kilo per 2 minggu. Harga 55.000. Harga per kilo atau berapa, Pak? Harga per kilo 55.000 per cabai. Oke. Selanjutnya pertanyaan itu bawang merah. Berapa dalam sebulannya Bapak gunakan? Kalau bawang merah dan bawang putih itu sama 4 kilo jadi 8 kilo. Itu belum termasuk pemakaian harian. Kalau pemakaian harian sekilo per bulan. Jadi total semuanya untuk per bulan 10 kilo. Jadi harga per kilonya berapa? Harga per kilo untuk bawang merah 35.000, yang bawang putih sekitar 25.000 per kilo. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu rempah-rempah. Jadi kalau rempah-rempah kami sudah menyiapkan untuk membeli siap sekitar 2 kilo. Jadi 2 kilo itu udah untuk sebulan dengan harga sekitar 40.000. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu minyak untuk dimasak. Kalau minyak goreng 2 kilo per hari. 2 kilo per hari. Sekitar 60 kg per bulan. Harga 38.000 per kilo. Ya, per kilo 38.000. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu telur. Kalau telur harga kadang tidak sesuai, kadang tidak stabil kan. Tapi yang di harga pas telur 52.000 per papan. Dalam seminggu pemakaian di sini sekitar 5 papan. Jadi totalnya 20 papan. Iya, total 20 papan kalau untuk sebulan. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu
tepung terigu. Tepung terigu. Kalau tepung terigu, tepung yang lain, kalau tepung terigu sekitar 10.000 per kilo. Pemakaian sebulan sekitar 5 kilo per bulan. Oke, jadi Dan tepung untuk crispy, tahu kan untuk tepung crispy? untuk Jadi, ayam. ya untuk ayam. Jadi kalau tepung untuk ayam sekitar 20.000 per kilo. Pemakaian 2 kilo per bulan. Karena kalau tepung crispy itu udah dicampur dengan tepung terigu, karena itu yang perlu dibanyakkan kan. Oke, selanjutnya tentang sayur-sayuran. Pertama, sayur apa yang digunakan, Pak? Kalau untuk pertama sayuran yang digunakan timun dan tomat. Ya. Kalau timun dan tomat, harga tomat 5.000 per kilo, timun 4.000 per kilo. Pemakaian kalau dalam seminggu lah ya, dalam seminggu 1 kilo per minggu kalau yang untuk tomat. Kalau yang untuk timun 2 kilo seminggu. Kilo seminggu. Oke, selanjutnya pertanyaannya kol. Berapa kol yang Bapak gunakan dalam 1 bulan? Kalau kol dalam 1 bulan sekitar 8 kilo. 8 kilo. Dengan harga 8.000 per kilo. Oke. Selanjutnya wortel. Wortel kisaran seminggunya sekilo seminggu. Sekilo seminggu. Iya. Oke. Dengan harga 15.000. Oh, apakah Bapak menggunakan selada? Menggunakan selada ya, dengan pemakaian dalam sebulannya sekitar 2 kilo. Jadi sekilo itu berapa harganya? Sekilo sekitar 15.000. 14.000. Iya per kilo. Kalau kentang ada dipakai, Pak? Kalau kentang ada, sama kalau kentang kan untuk snack pasti ada kan. Ya. Kalau yang kentang yang per bungkus itu 1 kilonya 60.000. Jadi pemakaian dalam sebulan itu sekitar 5 kilo per bulan. Kilo per bulan. Iya. Oke. Kalau ada kentang pasti ada nugget kan, Pak? Iya. Kalau nugget itu kisaran 36.000 lah per bungkus. Tapi kalau pemakaiannya dalam sebulan itu agak kurang, jadi kisaran pembeliannya 3 kilo lah per bulan. Baik. Selanjutnya yaitu harga ayam, Pak. Harga ayam, Ya. kalau di sini membeli ayam sekitar 1 ekor 55.000, dalam seminggunya ada 8 ekor. Oke. Jadi 32 ekor per Iya, bulan. totalnya 32 ekor per bulan. Selanjutnya itu garam, Pak. Garam ya, kalau garam dibagi dua kan, garam kasar dan garam halus itu harganya sama, Ya. 2.500 per bungkus, pemakaian 3 bungkus per minggu. Oke. Selanjutnya apakah di sini menggunakan mie? Ya, menggunakan mie instan dan juga mie telur. Kalau mie yang instan kan, yang Indomie itu 98.000 per kardus. Ya. 1 kardus seminggu pemakaiannya. 1 minggu. Iya. Kalau yang mie yang untuk mie telur itu 8.000 per bungkus harganya. Tapi kalau per bulan itu, kalau sehari sebungkus kan untuk kapasitas tamu yang pengunjung ramai, berarti sebulan itu ada 30 bungkus per bulan. Baik. Selanjutnya ada mie lain, Pak. Selain mie telur dan mie Indomie atau mie instan, juga ada mie kue tiaw dan bihun. Oke, kue tiaw itu berapa per bungkus? Kue tiaw kisaran harga 18.000 per bungkus. Terakhir membeli. Jadi berapa bulan per bungkus, Pak? Kalau per bungkusnya per bulan sekitaran 15 bungkus. Oke, 15 bungkus. Iya. Kalau bihun, Pak? Bihun harga sekarang sekitaran 8.000 per bungkus. Oke. Jadi dipakai per bulannya berapa, Pak? Kalau dipakai per bulan, karena bihun ini peminatnya kurang, jadi per bulan tuh kadang 8 bungkus, kadang nggak sampai lah 10 bungkus dalam sebulan tuh. Oh, oke.
Selanjutnya bahan baku untuk minum-minuman nih, Pak. Iya ya. Yang kalau yang minuman yang inti-intinya kopi dan teh. Ya. Kopi dan teh. Kalau kopi sekilo 120.000. Pemakaian dalam sebulan itu sekitaran 4 kilo. 4 kilo lebih lah. 4 kilo. Jadinya 480 ya, Pak. Iya, 480.000. Selanjutnya itu yang tadi teh, Pak. Iya, kalau teh itu kan agak murah, sekilo 18.000. Pemakaian 2 kilo dalam seminggu. Oke. Apakah Bapak menggunakan minuman saset? Kalau minuman saset ada yang seperti coklatos, green tea, vanilla mixed tea. Itu di pukul rata harganya sama sekitaran 18.000 per enteng. Oke. Kalau misalnya kopi-kopi ginseng itu udah gak, Pak? Ada kopi ginseng yang merek CNA yang di harga 5.000 per pieces, satunya 5.000. Ya, satu bungkus tuh ya, Pak. Jadi per bulannya berapa bungkus? Karena kopi ginseng ini jarang peminatnya, dalam per bulan itu yang terjual atau yang membeli cuma 8 bungkus per bulan, kadang 8 pieces lah. Kalau susu gitu ada gak, Pak? Kalau susu itu ada, tapi bukan susu kental manis, tapi sekarang sudah memakai susu fresh milk yang di harga 18.000 per bungkus. Oke. Iya. Sebulannya itu kalau hitungan untuk pemakaian susu 60 bungkus, karena sehari itu bisa 2 bungkus yang dipakai. Oke. Selanjutnya kan Bapak ada jual teh talua tapai kan? Iya, teh talua tapai di menu. Ya. Jadi bahan-bahannya apa saja tuh, Pak? Kalau teh talua tapai kan bahannya terdiri dari telur bebek, tapai atau fermentasi ubi, Ya. gula aren dan gula pasir. Itu aja. Kalau mau soal harga, ya. Ya, soal harga juga. Soal harga juga. Soal harga Telur bebek telur berapa? bebek satu buah atau satu pieces 3.000. Kalau di total papan kan ya. Kalau totalkan papan dalam sebulan itu ada kisaran 10 papan lah per bulan. Oke. Selanjutnya tapai ini, Pak. Tapai. Ya. Tapai kalau pemakaian dalam per bulannya saja Ya. 15 kilo per bulan. 15 kilo per Iya. bulan. Gula aren, gula pasir sama itu 15 kilo per bulan. Karena mereka kan pembuatan minumannya sama, bahan-bahannya itu terdiri dari beberapa empat ini kan. Jadi sama. Jadi harga gula aren dan gula pasir berapa 1 kilo? Kalau gula aren sekarang sekilo 15.000 dan gula pasir kisaran 18.000 sampai 20.000 per kilo. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya, berapa orang yang bekerja di sini dan apa saja jabatannya? Orang yang bekerja di sini kalau total kan yang kerja tetap hanya 4 orang. Ya. Satu staff manager yang mengelola, yang satu lagi yang koki, yang satu lagi waiter, dan satu lagi serba bisa lah dan juga ya. Ya tugas semua tugas ya dia buat. Yang setiap hari biasa ada 4 orang itu. Ya. Kalau yang lain yang di luar yang weekend? Yang di luar weekend yang tambahan 4 tuh DW ya, tugas panggilan. Jadi kalau weekend ramai jadi dipanggil untuk masuk kerja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, berapa orang wanita dan berapa orang pria yang bekerja di kafe ini? Wanita yang bekerja cuma 1 orang dan pria ada 3. Yang DW-nya? DW laki-laki keempat, berempat. Berapa gaji mereka dalam 1 bulan? Kalau gaji karyawan tetap 1 bulan kisaran sekitar 800 sampai 2 juta. Tergantung Ramai. ramai. Ya soalnya kan kalau
setiap bulan ada yang jadwal sepi, jadi tetapnya 1.800. Tapi kalau ramai bisa dilebihkan 2 juta atau ada bonusnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada tunjangan atau bonus untuk para karyawan? Tunjangan atau bonus cuma di hari raya, THR, dan ketika ada libur panjang seperti yang libur kemarin, yang 3 hari yang seperti ini yang sekarang, yang 3 hari berturut-turut ada juga bonusnya ini. Oke. Apakah sistem pembayaran gaji tetap atau yang lain? Sistem pembayaran gaji tetap. Oke, selanjutnya di pertanyaan peralatan ya. Tentang wajan. Kalau tentang wajan tuh berapa yang digunakan? Yang digunakan sekarang sekitaran 8 wajan. Apakah ada penambahan per tahunnya? Kalau penambahan per tahun kadang 1 atau 2 wajan yang ditambah, tergantung kerusakan. Kadang rusak baru ditambah, kalau enggak ditambah. Soal harga 1 wajan 125.000. Oke. Pertanyaan selanjutnya tentang kompor. Kompor yang ada di dapur sekarang ada 4 buah. Kisaran harga 500.000 satu buah kompor. Apakah ada penambahan setiap tahunnya? Kalau penambahan mungkin tidak ada, karena palingan kan biaya perbaikan, penambahan perbaikan sekitaran 100.000 lah dalam setahun. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang spatula. Berapa yang Bapak gunakan sekarang? Spatula yang digunakan sekarang ada 6 buah spatula. Kisaran harga spatula sekitaran 1 buahnya 35.000. Dan sendok juga ya, sendok makan, garpu. Spatula tadi apakah ada penambahan setiap tahunnya, Pak? Kalau penambahan mungkin 2 lah dalam penambahannya, 2 buah spatula dalam setahun. Oke. Selanjutnya tentang sendok makan tadi, Pak. Sendok makan ya, kalau sendok makan itu sepasangnya kalau yang tersedia di sini kan bukan harganya kan. Oh ya, Iya. tersedia. Tersedia sekitar 300 pasang. 300 pasang. Ya, di harga 18.000 per lusin. Di 300 pasang itu sekitar 25 lusin. Iya, 25 lusin. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu tentang piring, Pak. Piring itu berapa yang digunakan sekarang, Pak? Piring digunakan sekarang tinggal 100 lebih mungkin. Oke. Iya. Jadi penambahannya berapa, Pak? Kalau penambahan mungkin dalam setahun itu cuma 1 lusin ditambah. Oke. Jadi harga 1 lusin piring itu sekitaran berapa, Pak? 1 lusin piring itu seharga kisaran 250 ribuan lah. Soalnya satu piring tuh 30.000 sampai 40.000 satu which is. Oke. Selanjutnya yaitu apakah Bapak menggunakan mangkok di sini? Kalau mangkok ya untuk penggunaan untuk membuat menyajikan Indomie rebus kan. Ya. Kalau mangkok di jumlah kisaran Sekarang. iya, jumlah sekarang cuma tinggal 60-an lah, mungkin 60 mangkok. Apakah ada penambahan setiap tahun? Kalau penambahan setiap tahunnya mungkin jarang, karena mangkok jarang ada rusak ya kan. Ya. Harga satu mangkok itu berapa? Satu mangkok di kisaran harga 15.000 per mangkok. Oke. Selanjutnya gelas, Pak. Gelas berapa yang ada sekarang di kafe ini? Gelas Ya. gelas untuk gelas yang ukuran tinggi yang untuk minuman dingin sekitar 65 buah gelas. Yang untuk gelas kopi sekitar 8
8 buah sekitar 8 buah atau 20 buah pices atau sekitar 1 lusin gelas kopi. Harga 1 lusin gelas besar itu berapa? 1 lusin harga gelas besar itu di kisaran harga 40.000 dan gelas kopi di angka gelas kopi terakhir membeli waktu itu di harga 42.000 per 6 buah 1 kotak. Jadi apakah ada penambahan Pak setiap tahunnya? Kalau penambahan mungkin ada, soalnya kalau gelas itu sering pecah kan. Kalau penambahan itu mungkin 1 bulan itu 1 lusin, itu minimal, itu paling minimal. Iya. Oke, selanjutnya yaitu tentang biaya. Kalau Biaya listrik misalnya. biaya listrik itu karena memakai token listrik dibiaya 500.000 per bulan. 100.000 minimalnya dalam seminggu mengisi token untuk listrik. Oke. Di sini menggunakan air galon Pak. Di sini menggunakan air galon. Jadi dalam 1 bulan tuh berapa kali isi ulang galon? Kalau soal isi ulang tergantung pemakaian lah, Ceza. Kalau pemakaian pengunjung ramai, jadi pemakaian lebih cepat, jadi pergantian galon lebih cepat. Tapi kalau pemakaian harian mungkin tidak bisa dihitung. Kira-kira berapa? Kalau untuk harian mungkin 1 atau 2 galon tuh itulah yang paling minimal habisnya, 1 atau 2 galon. Tapi kalau pengunjung ramai bisa 5 galon per hari. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu gas. Gas yang dipakai 12 kilo gas isi ulang. Untuk 4 kompor tuh Pak. Iya, untuk 4 kompor. Itu kisaran 1 kali isi ulang itu berapa? 1 kali isi ulang sekitar 275.000. Jadi dalam sebulan tuh berapa kali isi ulang? Kalau dalam sebulan kalau ganti isi ulang kisaran 5. Soalnya ada kompor yang seminggu tuh yang diisi 12 kilo udah habis seminggu. Jadi yang lainnya kan untuk masak goreng-gorengan, jadi lama habisnya. Jadi kalau sebulan itu sekitar 5 lah. Berarti 15. satunya ada yang 2 kali isi ulang. Ya, satunya ada yang 12 isi ulang. Yang lebihnya pas per bulan. Ya. Pertanyaan selanjutnya air bersih. Kalau air bersih kan pakai air PDAM. So PDAM memberikan keringanan hanya 100.000 per bulan. Oke. Selanjutnya biaya wifi nih Pak. Wifi. Kalau wifi di sini kan nggak ada, tapi wifi udah tersambung dengan CCTV. Jadi biaya wifi dan CCTV itu udah digabung aja menjadi 500.000 per bulan. Tapi kalau wifi yang untuk jaringan nggak ada, cuma untuk CCTV. Iya, CCTV-nya. CCTV. Biaya tadi biaya kompor 100.000 ya Pak. Iya, Itu per bulan atau per tahun tadi Pak? biaya kompor. Ya. Itu mungkin kalau 100.000 itu untuk per tahun, karena kadang kerusakan kompor itu kan macam-macam. Jadi nggak sampai kadang 100.000, tapi diminimalkan aja 100.000. Apakah di sini menggunakan biaya operasional yang lain-lain gitu Pak? Kalau operasional mungkin ada, tapi kan kadang nggak menentu. Tapi biaya operasional per hari itu ada 20.000 per hari. Jadi sekitaran berapa tuh Pak? 600.000 lah per bulan untuk biaya minimal operasional, segala operasional, misalnya antar jemput ke bilik gas. Ya. Selanjutnya biaya plastik dan lunchbox atau kotak makanan. Biaya plastik dan lunchbox sekitar 200.000.
Soalnya plastik hanya 40 ribuan dan lunchbox yang agak mahal. Kami menggunakan lunchbox premium yang langsung diklip. Oke, baiklah. Selanjutnya itu tentang nasihat untuk kami dari para wirausahaan seperti Bapak. Apa nasihat Bapak untuk kami? Kalau nasihat dari saya yaitu jangan menunggu sempurna untuk memulai sesuatu. Mulailah dulu dan sempurnakan hasilnya. Oke, nasihat untuk Teza apa Pak? Kalau untuk Teza, nasihat yang dari saya, jangan takut berbeda. Melawanlah dengan berani dan konsistenlah dalam proses. Sukses akan datang sebagai hasil. Oke, terima kasih nasihatnya Pak. Ya. Saya dan berakhirlah wawancara hari ini, observasi kelas menengah. Saya Teza Ideal Syafaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.